Sebelum acara kita mulai, kami persilakan Ibu Haja Rosa Romla untuk menyematkan pita tanda duka kepada beliau, kepada Bapak Ketua DPRD dan Ibu Haja Ulfa Zen. Kami persilakan. Hadirin, kami mohon untuk berdiri sejenak. Hadirin, kami persilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, Rahayu. Yang terhormat Bapak Ketua DPRD Kota Malang, yang terhormat Ibu Haja Ulfa Zen MPD, yang terhormat Bapak Dr. Andes Wahyu Widayat SH, yang terhormat Ibu Haja Rosa Romla selaku Ketua PKMR. Segala puji syukur kehadirat kita panjatkan atas berkat limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada pagi yang berbahagia ini kita dapat bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat dalam acara peringatan Hari Kesaktian Pancasila dan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1444 Hijriah di gedung DPR RI yang megah ini. Dan kami ucapkan beribu-ribu terima kasih bahwasanya untuk yang ketiga kalinya kita dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial dan olahraga serta senam ibu-ibu dengan berkebaya dan berjarit yang kita dapat laksanakan di gedung DPRD yang megah ini, dan merupakan penghargaan bagi kami semuanya yang manakala kita dapat menikmati kenyamanan dan kebahagiaan serta kebanggaan di gedung DPRD Kota Malang ini. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Imade Rian Diana Kartika SE dan MMM selaku Ketua DPRD Kota Malang atas berkat kebaikan dan kebijakan beliau semuanya kita bisa hari ini berada di gedung DPRD Kota Malang. Hadirin yang kami hormati, adapun susunan acara peringatan Hari Kesaktian Pancasila dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pembacaan teks Pancasila.
sambutan Ketua Penyelenggara, sambutan Ketua DPRD Kota Malang, penanaman dan penguatan nilai-nilai luhur Pancasila, pengajian Maulid Nabi Muhammad SAW, doa dan penutup. Terima kasih. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Sri Wahyuni dipersilakan. Hadirin kami mohon untuk berdiri. Tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin kami persilakan duduk kembali. Acara selanjutnya adalah pembacaan teks Pancasila oleh Ibu Heni Mul, ditirukan oleh semua hadirin. Kami persilakan. Kami persilakan hadirin untuk berdiri kembali. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hadirin kami persilakan duduk kembali. Acara selanjutnya adalah sambutan penyelenggara
Kepada Ibu Haja Rosa S. Romla, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah abduhu. Amma ba'du. Pertama-tama saya panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari yang cerah ini kita bisa hadir berkumpul silaturahmi pada acara yang sangat spektakuler, yakni peringatan Hari Kesaktian Pancasila dan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang kedua, terima kasih saya ucapkan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Imade Rian Kartika Diana dan Ibu Haja Maria Zen, juga Bapak pelindung kita Ayah Wahyu Widayat, yang saya hormati dan saya sayangi, ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini, ibu-ibu dari Perempuan Kebaya Malang Raya, dari Persatuan Artis Film Indonesia, juga dari Senam Kebaya Indonesia. Mudah-mudahan pada pagi hari ini apa yang telah kita lakukan akan benar-benar bermanfaat buat kita semua. Saya sebagai Ketua Panitia Penyelenggara menyampaikan ucapan bela sungkawa yang sebesar-besarnya atas terjadinya tragedi Kanjuruhan, sehingga saya mohon sekali lagi sebelum saya melaporkan acara pada pagi hari ini, kita berdoa bersama menurut keyakinan kita masing-masing agar arwah para syahid Aremania, Aremanita dan aparat yang sudah meninggalkan kita, mudah-mudahan pengorbanan beliau menjadikan satu titik tonggak kebersamaan, kesolidan, kehati-hatian, evaluasi diri masing-masing, sehingga tidak akan pernah lagi terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Berdoa menurut keyakinan masing-masing untuk para korban tragedi Kanjuruhan. Mulai. Terima kasih. Yang kedua, saya sebagai Ketua Panitia ingin menyampaikan kepada Bapak kita, Bapak Ketua DPRD Kota Malang, Bapak Rian, bahwa acara ini terselenggara berkat kerjasama kita semua, karena kami ingin betul-betul mendukung apa yang sudah disampaikan seluruh bangsa Indonesia, bahwa Hari Kesaktian Pancasila ini wajib kita hormati. Bagaimana hari ini kita berusaha untuk bisa memperingati meskipun dalam suasana duka, sehingga tanda itu kita sematkan adalah pita hitam, Pak Made. Sehingga kami hadir di sini bukan berarti saudara kita dalam keadaan berduka terus kita bersukaria, tidak. Tapi kita tetap, waktu harus terus tetap berjalan. Hari Kesaktian Pancasila harus betul-betul kita canangkan dan kita amalkan menjadi satu panji yang ada di dalam batin kita. Mudah-mudahan panjenengan setiap langkahnya itu tetap harus ada satu prinsip, yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua,
Maulid Nabi besar Muhammad SAW kita peringati pada hari ini tanggal 8 bulan Oktober 2022, yang mana hari ini adalah wajib kita peringati karena kelahiran Nabi kita besar, Nabi besar Muhammad SAW. Pada pagi hari ini yang hadir Pak Made, insya Allah undangan yang kita berikan sekitar 130 orang dan yang hadir 110 orang. Sehingga keabsenan para beliau-beliau yang harusnya hadir karena ada sesuatu yang tidak mungkin bisa hadir. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai ketua panitia. Mudah-mudahan pagi hari ini nanti seluruh acara berjalan dengan lancar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Ketua Penyelenggara. Acara selanjutnya adalah sambutan Ketua DPRD Kota Malang kepada Bapak Imade Rian Diana Kartika, SEMM. Kami persilakan untuk bisa di tempat. Terima kasih pada pembawa acara atas waktu yang diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan untuk kita semua. Hadirin yang saya hormati, Ibu Ustazah Ulfazen, Ibu Hajah Ulfazen yang saya hormati, yang sebentar lagi akan memberikan siraman rohani pada kita semua, dan kita nitip nanti untuk doa kepada teman-teman kita, saudara kita yang menjadi korban tragedi Kanjuruhan. Beberapa kegiatan pasca kejadian itu semua kita tunda, tapi khusus untuk PKMR karena saya melihat di sini adalah isinya bukan kegiatan euforia, tapi bagaimana refleksi Hari Kesaktian Pancasila dan Maulud Nabi. Saya rasa pas kalau ini tetap dilaksanakan. Beberapa kegiatan yang lain kita tunda, bagian dari empati kita semua. Kita tidak pernah menyangka saya berduka seperti ini hanya untuk nasional, tapi sudah internasional. Kejadian bodoh, tapi akibatnya sangat luar biasa. Saya berkoordinasi dengan Porpimda, polisi sendiri pun merasa sangat menyesal. Kok bisa terjadi seperti ini? Pak Kapolri juga menyesal semuanya. Tidak membayangkan, tidak pernah terpikirkan. Tapi kita kembalikan, itulah takdir. Kalau sudah takdir, harus demikian. Dan ini dimulai dari Kota Malang, dari Malang Raya. Dan sebentar lagi saya meyakini bahwa evaluasi dari kegiatan ini luar biasa sekali. Ada perubahan-perubahan elemen yang mendasar, baik tentang persepak bolaan maupun tentang pengelolaan stadion-stadion. Ini sudah dievaluasi dan kita hanya menunggu perintah dari pusat bahwa kita disuruh merenovasi Stadion Gajayana, akan kita renovasi supaya standar keamanannya benar-benar standar keamanan internasional. Tidak ada stadion yang tidak memenuhi syarat untuk menyaksikan pertandingan. Jadi semua harus sesuai standar, supaya karena orang Indonesia ini orang paling nekat.
ya kan, sampai bawa anak-anak, bawa istri ke tempat pertandingan, ke stadion yang sebenarnya secara keamanan sangat beresiko, tapi nanti akan kita perbaiki itu semua, dan itu semua dimulai dari Malang Raya ini evaluasinya. Tapi kenapa harus ada martir, harus ada korban begitu banyak? Itu yang kita sesali. Iya, tapi hikmahnya banyak memang. Tapi tetap hikmah dari itu semua, kadang-kadang kita kan, saya di forum ini semoga tidak ada yang menjadi korban langsung. Kadang-kadang kita berbicara itu sebagai takdir, hikmahnya, persatuan di antara supporter menjadi bersatu, akan ada perbaikan, tidak akan bisa menghibur. Karena apa? Kenapa kok harus kebijakan diambil, kesadaran muncul setelah ada korban begitu banyak yang sia-sia dan di bawah umur semua, generasi muda kita yang lebih banyak. Itu yang tidak bisa kita terima sebenarnya. Bukan hanya dari sisi korban, tapi dari sisi kita. Saya mendatangi satu persatu korban yang ada di Kota Malang, semuanya kita datangin. Salah sebagian di kabupaten sangat miris sebenarnya. Tapi itulah bagian dari refleksi kita, sehingga saya berharap setelah kegiatan ini kita tidak menunjukkan kegiatan euforia atau apa. Setelah di sini kita kembali ke rumah masing-masing. Semoga semua menjadi refleksi kita bersama. Dan saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Bu Rosa dan kawan-kawan, Pak Wahyu, yang terus aktif berkegiatan dalam rangka menyatukan kita semua. Ini adalah kegiatan luar biasa. Tapi tadi saya melihat undangan 130 ya. Ini yang hadir 140 kayaknya. Luar biasa. Ini secara tidak langsung jenengan semua sudah mengamalkan sila ketiga dari Pancasila. Bagaimana kita bersatu, hanya disatukan oleh namanya PKMR. Benar kan PKMR ya? PKMR mengundang ini semua, dan ada senam kebaya. Saya penasaran bagaimana berkebaya terus kemudian senam. Ya. Besok-besok mungkin saya bisa diundang, Bu. Tapi saya tidak harus berkebaya kan. Saya hanya cukup pakai kamben saja mungkin. Kalau pakai sarung saya takut melorot nanti. Ya. Oh tadi senam di sini ya, nanti akan kita sekali-sekali mungkin diundang. Dan senam ini saya rasa bagus untuk terus dilestarikan atau ditingkatkan. Jangan pernah takut melakukan kegiatan-kegiatan kecil. Saya yakin nanti itu akibatnya akan besar, akan banyak masyarakat yang mengikuti, karena kebaya sebentar lagi diperjuangkan oleh beberapa pejuang-pejuang nilai budaya, dan kebaya batik juga berjuang untuk mendapat pengakuan dari UNESCO, di mana supaya ini menjadi budaya asli Indonesia. Saya sedikit merefleksi tentang tema kegiatan ini, di mana kita yang pertama adalah memperingati Hari Kesaktian Pancasila, kemudian Maulud Nabi. Kalau Maulud Nabi ada ahlinya, nanti biar Bu Hajah, Ustazah yang menyampaikan semuanya tentang refleksi dari Maulud Nabi untuk kehidupan kita sehari-hari, mana yang akan kita ambil. Tapi saya lebih menyoroti daripada makna kegiatan Kesaktian Pancasila. Dua kegiatan ini luar biasa, panitianya Pak Wahyu dan Pak Bu Rosa dan seluruh pengurus PKMR menyatukan. Inilah yang sebenarnya disebut nasionalis religius. Ya. Nasionalismenya diangkat dulu, ya. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Nasionalis tanpa religius akan menjadi suatu fanatik, akan menjadi suatu fasis
yang membabi buta itu terjadi di Jerman pada saat Perang Dunia Kedua. Bagaimana Jerman itu hanya nasionalisme yang diangkat, bangsa Arya, bangsa di luar Jerman, pangkatnya, derajatnya lebih rendah dari Jerman. Itu nasionalis yang berlebihan. Ya, bagaimana Mussolini pada saat itu membunuh orang-orang di luar bangsa Arya, di luar bangsa Jerman. Kemudian ini menjadi pelajaran bahwa nasionalisme yang berlebihan itu ternyata tidak bagus. Harus diimbangi oleh religius. Dan itu ditemukan oleh, dirumuskan, diformulakan oleh founding father kita. Ya, bagaimana di bawah Panitia 9 Insinyur Soekarno merumuskan dasar negara kita, itu tidak ujuk-ujuk datang Pancasila itu. Tapi lewat rumusan yang panjang, lewat rumusan, lewat perdebatan yang panjang. Bagaimana sebagian kita sudah mengetahui yang namanya karakter itu tidak akan pernah berubah. Sekarang saja kita melihat bagaimana perbedaan pendapat di antara kita. Ya, setiap muncul ada saja pro kontra. Saya meyakini pada saat itu juga begitu. Tapi bagaimana kesadaran memunculkan bahwa syarat negara merdeka itu harus punya dasar negara. Apa dasar negara kita? Ini yang paling krusial sebenarnya dari perjalanan bangsa. Kemudian bagaimana Pancasila itu, Bung Karno sudah dengan jelas menyampaikan, aku bukan perumus Pancasila, aku bukan pencipta Pancasila, tapi aku adalah penggali Pancasila. Artinya Pancasila itu sudah ada, tinggal digali dari budaya bangsa. Kalau kita merumuskan bagaimana kelima sila itu, itulah Indonesia. Bagaimana yang di awalnya ada rumusan ketuhanan yang Maha Esa dan kewajiban bagi umatnya untuk melaksanakan syariat Islam, itu bisa dihapuskan. Bukan berarti agama Islam tidak boleh di Indonesia. Tapi kalau itu menjadi dasar negara, bagaimana umat yang lain yang secara sejarah dan sejarah kodrat, bagaimana Indonesia ini memang sudah berbeda-beda. Bhinneka Tunggal Ika bukan ujuk-ujuk datang juga. Itu dari masa lalu, dari masa sejarah, dari kitab suci, kitab-kitab tinggalan leluhur-leluhur kita sudah ada yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Dan bagaimana perjalanan Pancasila itu sendiri sebagai dasar negara yang terus terjadi pertentangan-pertentangan. Kemudian muncul tragedi 30 September yang sampai sekarang terus menjadi perdebatan. Orang Indonesia itu senangnya diskusi, senangnya kalau beda pendapat itu akan merasa bisa memunculkan kemampuannya. Inilah yang saya rasa budaya ini yang harus kita hilangkan. Bagaimana kalau untuk urusan pendapat, bagaimana urusan kebijakan, itu sila keempat harus kita laksanakan. Bagaimana kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ada wakil-wakil kita di situ. Kalau di Kota Malang ada wakil-wakil jenengan di situ, lewat saya. Selaku Ketua DPRD yang akan mengkoordinir 45 orang dewan termasuk diri saya memperjuangkan ini semua. Coba kalau semua muncul, tidak akan pernah selesai permasalahan di Kota Malang ini. Ya, kemudian bagaimana kesaktian Pancasila ini, itu saja yang kita ambil. Jangan kita lihat bagaimana kemudian yang melatar belakangi munculnya kesaktian Pancasila. Itu masih menjadi kontroversi juga, bagaimana Bung Karno, seorang presiden dibilang mengkudeta dirinya sendiri.
yang tidak masuk akal, yang kalau kita perdebatkan tidak akan pernah selesai. Kalau saya melihat bahwa bagaimana 1 Oktober dalam 1 tahun itu sudah ada yang namanya kesaktian Pancasila yang diperingati oleh seluruh bangsa Indonesia. Itu yang terpenting, kesaktian Pancasila. Bagaimana Pancasila ini benar-benar menjadi dasar negara dalam melakukan pemerintahannya, bagaimana Pancasila menjadi way of life, pandangan hidup kita sehari-hari, dan bagaimana Pancasila 5 sila-silanya melandasi kehidupan kita sehari-hari. Kalau sudah itu kita laksanakan, dimulai dari mana? Dari diri kita, bahwa Pancasila ini sudah bukan untuk didiskusikan lagi. Pancasila ini harga mati, kita sudah sepakat dengan itu, dan Pancasila harus menjadi landasan pedoman hidup kita. Kalau sudah melihat Pancasila, orang tidak akan pernah menanyakan apa agamamu, dari mana kamu berasal, apa bahasa sehari-harimu, tidak akan ada, karena semua sudah disatukan. Bagaimana saya orang Bali yang bisa menjadi pemimpin wakilnya dengan semua di Kota Malang ini, itu bagian dari pengamalan Pancasila sebenarnya. Bagaimana orang Malang bisa menjadi Kapolda di Kalimantan Tengah, kemarin saya temui. Bagaimana orang Blimbing, kalau nggak salah orang Purwodadi, bisa menjadi Danrem di Papua. Ya karena Indonesia. Luar biasanya ini. Nah, sudah yang bagus seperti ini, masa mau diporak-porandakan lagi? Masih ada yang coba-coba. Ya, yang paling ampuh untuk mengadu domba kita ini adalah agama. Karena kalau sudah berbicara keyakinan, 40 hari 40 malam kita berdiskusi, misal saya dengan Bu Rosa, berbicara bahwa Bu Rosa bilang agama Islam yang paling bagus, saya akan bilang agama Hindu yang paling bagus. 40 hari 40 malam kita berdiskusi tidak akan ketemu. Tapi kalau dikembalikan bahwa Bu Rosa percaya pada Tuhan, saya percaya pada Tuhan, sila pertama bahwa kita adalah ketuhanan yang Maha Esa, ketemu, selesai. Mertua saya haji, Bu. Ibu saya hajah juga, Mojokerto, yang hidupnya hanya untuk ibadah. Saya mengenal di Islam itu ada 5 waktu, kalau saya melihat ibu saya itu minimal 7 kali sholatnya. Dan terus saya yang melayani. Ya. Dan kami baik-baik saja kok. Bagaimana di kegiatan Idul Fitri, puasa, saya yang menyiapkan untuk buka puasa maupun untuk sahurnya. Bagaimana pada saat nyepi, bagaimana pada saat Hari Raya Galungan, mertua saya yang menyiapkan itu semua. Ya, jadi tidak ada masalah. Anak saya yang Hindu sekarang pacarnya orang Muslim. Kemarin minta izin ke saya, jawaban saya hanya satu, yang penting kamu bahagia. Kamu mau menikah dengan orang Papua, kamu mau menikah dengan orang NTT, orang Bali, atau orang Jawa, terserah kamu. Karena bagi saya, apa artinya persamaan satu agama, tapi dia tidak bahagia. Karena tujuan hidup kita adalah mencapai kebahagiaan untuk menuju kesempurnaan menyatunya kita dengan Tuhan. Kan di situ saja. Nah, artinya inilah implementasi Pancasila. Yang jangan karena perbedaan suku, gak boleh kamu pacaran sama orang Bali, gak boleh bergaul dengan orang NTT, berarti kita belum selesai berpancasila. Pacarmu harus orang Hindu, karena ini gak selesai. Satunya kata dan perbuatan. Kalau kita sudah berbicara dasar negara kita Pancasila, Pancasila abadi, Pancasila harga mati, ya terapkan dalam kehidupan. Sudah tidak ada lagi perbedaan.
Yang hati-hati sekarang adalah bagaimana agama, keyakinan kita dipolitisasi. Hati-hati benar dengan urusan ini. Bagaimana Syria itu hancur, sesama agama, tapi beda mazhab saja. Kayak di Indonesia ini NU sama Muhammadiyah diadu, gak akan pernah bisa ketemu. NU sama Muhammadiyah diadu perang, terjadi seperti di Syria itu. Hancur, itu satu agama. Bayangkan Indonesia yang terdiri dari 5 agama dan beberapa penghayat-penghayat. Kalau ini diadu, sudah bukan lagi head to head, tapi bagaimana 5 keyakinan, 5 agama ini perang, dan beberapa penghayat-penghayat itu diadu juga, semua akan saling bunuh-membunuh. Akan jadi apa Indonesia ini? Nah, itulah yang saya bilang, ayo kalau kita percaya bahwa Pancasila ini dasar negara kita, sebagai dasar untuk melaksanakan pemerintahan, sebagai dasar untuk kehidupan kita sehari-hari, laksanakan. Dan percaya dengan saya, kalau kita sudah selesai dengan Pancasila, enak sekali hidup bermasyarakat itu. Bagaimana saya yang satu-satunya orang Hindu di satu RW memimpin 850 KK, 2.500 jiwa, ada pondok pesantren, indah sekali perbedaan itu. Ingat, kalau sudah urusan kita dengan Tuhan, agama, jangan didiskusikan. Ini artinya hubungan kita yang paling hakiki. Itu yang boleh tahu hanya kita, hati nurani kita dengan Tuhan kita. Yang ini ada namanya hubungan kemanusiaan. Kalau sudah urusan kemanusiaan, di atas semua urusan, yang terpenting adalah urusan kemanusiaan yang disampaikan oleh Gus Dur. Bagaimana kita bermanfaat untuk sesama manusia, itu yang terpenting. Kalau kita sudah bermanfaat untuk sesama manusia, untuk orang sekitar kita, orang tidak pernah akan menanyakan dari mana kamu berasal, apa agamamu. Jadi lakukan dulu itu. Jadi kadang-kadang orang menyalahartikan, saya memberikan ucapan selamat Idul Fitri, saya mengkompromikan kepercayaan saya, keyakinan saya. Apakah begitu? Tidak, jenengan menyampaikan selamat hari Nyepi Pak Made, selamat hari Raya Galungan. Apakah dengan mengucapkan itu kemudian sampean mengkompromikan keyakinan? Oh, aku senang di Hindu. Bukan, itu hanya sesama penghormatan kita sesama manusia. Saya menyampaikan selamat Natal, saya menyampaikan ini. Untuk urusan keyakinan tidak akan pernah bisa dikompromikan. Itu urusan sakral kita dengan Tuhan kita. Saya menyampaikan ini karena apa? Ini yang mau dibuat bahan perpecahan di antara kita. Jadi Bu Ustazah, saya mohon bantuannya memberikan pencerahan kepada masyarakat. Jangan pernah mau diadu domba untuk urusan keyakinan. Karena urusan kita dengan Tuhan itu urusan yang vertikal. Hubungan sesama manusia ada hubungan yang horizontal seperti ini. Nah, ini yang mendasari saya ingin sekali hadir di sini. Sebentar lagi ada pesta demokrasi, boleh beda pendapat, boleh. Karena ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Artinya kita dipimpin oleh wakil-wakil kita yang dipilih lewat musyawarah. Kalau di kita namanya demokrasi. Kalau sudah dipilih ya sudah percayakan. Kalau semua ikut mengatur, pecah yang terjadi, perang yang terjadi. Saya yakin bangsa Indonesia akan mampu melalui ini karena ada Pancasila di situ. Sudah berkali-kali rongrongan ini masuk, hilang gitu semua. Ada roh Pancasila ini, ada yoni. Leluhur-leluhur kita menamakan Pancasila yang benar-benar digali dari budaya bangsa. Kenapa Rusia bisa maju? Karena dengan paham komunisme dia yakin. Kenapa Amerika bisa maju? Karena dia dengan paham liberalnya. Dan itu dia memang budayanya.
Kenapa Jepang bisa maju dengan ajaran Tao-nya? Indonesia akan tetap ada jika kita tetap dengan pegang teguh Pancasila. Ya. Budaya asli itu harus ada, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan dilanjutkan acaranya, semoga semua berjalan dengan baik. Sekali lagi saya sampaikan bahwa gedung DPRD ini adalah rumah kita bersama. Jangan pernah sungkan-sungkan, kelemahane wong Jawa ku sungkane didhisikno. Padahal saya sebenarnya sampean mau tiap hari acara di sini selama tidak berbenturan dengan kegiatan yang lain, monggo. Karena saya sudah membuka, inilah yang saya bilang satunya kata dan perbuatan yang menjadi pedoman kita. Kalau saya sudah bilang kebijakan saya buka gedung DPRD untuk kegiatan masyarakat, selama 5 tahun akan saya pertahankan kebijakan itu. Kalau saya sampai merubah kebijakan saya, berarti saya tidak melaksanakan Pancasila. Kan begitu. Nah, ini saya buka, silahkan jenengan mau rapat kecil-kecilan, silahkan di ruang internal yang pernah dilakukan. Jangan pernah sungkan, ini adalah rumah jenengan semua. Ya, ini adalah rumah kita bersama. Ya, sayang fasilitas negara yang seperti ini dari APBD. Gedung ini dibangun dengan anggaran tahun 2008, anggarannya 36 miliar. Ya, saya tidak pernah membayangkan 36 miliar kayak apa setelah saya buka dokumennya. Dari mana? APBD. APBD apa? Ya dari pajak kita. Jadi kalau gedung semegah ini Sabtu Minggu tidak dipergunakan. Kami pun jarang berkegiatan, hanya 45 orang rapatnya, paling hanya kita rapat di ruang rapat internal atau di ruang paripurna. Tempat yang lain banyak yang kosong. Seperti hall ini, silakan dipergunakan sebaik-baiknya. Ustazah jika ingin ada pengajian di sini, saya senang Ibu. Ya, jamaahnya ajak di sini, kita pengajian di sini dengan kegiatan keagamaan. Saya yakin ada doa-doa baik bagi peserta pengajian itu untuk DPRD Kota Malang. Tujuan saya hanya satu, minta doa bahwa 45 orang dewan ini selesai melaksanakan tugas sampai aman tanpa ada kejadian apapun. Ya, dari tanggal 24 Agustus 2019 sampai 24 Agustus 2024. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi waktu tidak dibatasi Bu Rosa, kalau jenengan nyewa di hotel lebih dari 1 jam ada tambahan biaya. Kalau di sini tidak ada, dan ini sudah saya pergunakan full untuk PKMR sampai jam 12 malam. Waktunya maksudnya. Tapi jenengan mau memanfaatkan terserah ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Ketua DPRD Kota Malang. Acara selanjutnya adalah penanaman dan penguatan nilai-nilai luhur Pancasila. Kepada Bapak Dr. Andes Wahyu Widayat SH, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, Om Swastiastu, salam kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati, kalau saya memanggil Mas Ketua, Pak Made Rian Diana Kartika SEMM. Padahal sering saya sebut ejek keliru karena panjang dan seperti nama orang 4 jadi 1. Imade Rian Diana Kartika. Yang kami hormati Ibu Ustazah yang cantik, karena saya belum dikasih tahu namanya sama Ibu Haja Rosa. Yang kami hormati Ibu Haja Rosa
Sebetulnya sudah termasuk apa yang disampaikan oleh Pak Made, itu adalah materi penanaman nilai-nilai luhur Pancasila. Saya hanya menambahkan bahwa sejarah lahirnya Pancasila ini tidak ubahnya seperti kita mendirikan sebuah bangunan. Jadi bangunan itu pertama kali tidak langsung atapnya, tapi pondasi. Indonesia didirikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan ditandainya proklamasi 17 Agustus sebagai titik puncak kulminasi puncak perjuangan tertinggi bangsa Indonesia, yaitu sejak dibacakan proklamasi sebagai tanda bahwa Indonesia merdeka. Sebelum itu dasar ini sudah digali, sudah dipersiapkan oleh para pejuang, utamanya Insinyur Soekarno, yaitu dari mana dasar-dasar ini didapat. Tadi disampaikan digali itu berarti sesuatu yang sudah ada dimunculkan. Alhamdulillah para pejuang yang tergabung di dalam mulai BPKI, BPUPKI, Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia, di situ telah mencetuskan rumusan-rumusan Pancasila. Sehingga pada saat kumpulnya panitia itu, Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan pidatonya, di mana pidato dari kumpulan-kumpulan unsur-unsur yang akan menjadi dasar negara Indonesia kelak akan saya beri nama Pancasila. Sejak itu Pancasila dikenal lahirnya pada 1 Juni 1945. Tadi disampaikan oleh Pak Made, ini merupakan roh dari kristalisasi para leluhur kita tertuang di dalam rumusan Pancasila. Diakui atau tidak, ini kebenaran ini bisa kita uji. Pancasila kenapa tidak dituangkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945? Setelah 1 Juni, 17 Agustus, baru besoknya 18 Agustus 1945 disahkan Undang-Undang Dasar 1945 berikut dengan pembukaannya. Kenapa Pancasila tidak dimuat di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945? Para pejuang, para pendiri negara ini sudah tahu bahwa UUD 1945 ini bisa dirubah dengan ketentuan pasal 37. Sehingga Pancasila tidak dituangkan di dalam batang tubuh, tapi dituangkan di dalam preambul, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa tadi Pak Made menyampaikan pentingnya nilai Pancasila? Pancasila ini zaman para pendiri sampai di era tahun di bawah 2000-an. Ini betul-betul manunggal, menyatu. Seperti Bung Karno itu menggalinya dari Molimo. Molimo itu apa? Ya, nggak boleh main, nggak boleh medok, nggak boleh minum, nggak boleh madat, nggak boleh mabuk. Ada juga Bung Karno karena jelinya di dalam budaya. Ternyata Molimo itu bukan Molimo, Moh Limo. Jadi Moh Limo. Jadi tidak mau menjalankan itu. Dan Molimo yang digali oleh Bung Karno setelah di Gunung Kumitir, alas Kumitir itu, dia mendapatkan satu ilham atas petunjuk orang yang dituakan oleh Bung Karno saat itu, seorang ulama tua yang hidup di hutan. Itu mau pertama itu adalah manunggaling Gusti. Jadi diimplementasikan pada ketuhanan yang maha. Terus manembah marang Gusti. Itu yang pertama, mo yang pertama. Mo yang kedua adalah manunggaling manungso.
diimplementasikan di sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Terus sing nomor telu, manunggaling rasa lan karsa, menyatukan keyakinan, rasa dan niat. Ini dicerminkan di dalam sila ketiga Persatuan Indonesia. Yang keempat, musyawarah mufakat. Jadi ini adalah demokrasi yang menjadi ciri bangsa Indonesia adalah musyawarah mufakat. Jadi kalau sudah dimusyawarakan menjadi mufakat, ini sudah sah. Maka dari itu di sila keempat ini bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Terus yang kelima adalah madya ing mangun karso. Jadi di madya itu tengah, jadi harus bisa bersikap adil. Mangun karso membangun apa yang menjadi cita-cita luhur bangsa Indonesia, diwujudkan di dalam sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Zaman dulu itu sudah nancep, manjing di hati bangsa Indonesia. Lek wis muni gak ilok melanggar sila ke-1, di mana sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa. Ini hukumnya adalah ngedoi apa kang dilarang dening Gusti Allah, nglakoni apa kang diperintahni Gusti Allah. Di dalam Islam disebutkan takwa, amal ma'ruf nahi mungkar. Itu sudah menjadi ketakutan. Zaman kecilan saya, kalau ada ibu-ibu belanja di pasar besar, lali sak tas keri, menit dibaleni di mana tempat itu tertinggal, insya Allah barang itu masih utuh, masih ada. Tapi sekarang sampan belonjo sak kresek wis gak usah kakeh, kleri lali bareng balik setengah jam kemudian, gak usah nunggu besok. Assalamualaikum, ini hilang. Ini berarti apa? Pemantapan dalam meyakini nilai-nilai luhur Pancasila. Wedine wong biyen dengan kata-kata enggak ilok, karena Pancasila sudah mengatakan ngedoi apa sing dadi larangan Gusti Allah, nglakoni apa sing dadi perintah, itu betul-betul diperes jadi enggak ilok. Lah enggak ilok gak wani nglakoni sudah. Tapi sekarang sudah berubah. Terus sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sudah menipis rasa saling menghormati. Dulu kalau ketemu orang, tolong menolong. Rumahnya orang desa itu, Bu, sing sepuh-sepuh masih ingat ya. Di depan rumah itu ada tarangan, di atasnya ada kendi. Kendi itu isinya air. Fungsinya apa? Memberikan siapa saja yang lewat pas kehausan, dia cukup ambil kendi itu dibuat minum. Kalau ketemu tuan rumahnya, kalau mau makan menawi ngersakaken dahar, monggo sak wontene dahar. Ini kemanusiaannya begitu tinggi zaman dulu. Dan sampai di Persatuan Indonesia, saya singkat aja karena tadi sudah banyak disampaikan. Jadi yang dinamakan Pancasila ini karena kuat mengakar di hati nurani bangsa Indonesia, bisa menjadi bangsa yang besar. Bahkan Bung Karno saat menjabat sebagai presiden sempat Indonesia ini disegani oleh negara-negara dunia. Bahkan PBB itu ditentang sampai keluar dari PBB. Kalau bukan Bung Karno tidak ada yang berani. Kalau itu sudah menjadi nilai luhur, ini banyak negara-negara kapitalis, komunis, dan negara yang berbasis agama, baik itu Islam, Nasrani, Hindu, ingin menghancurkan Pancasila dari hati nurani bangsa Indonesia. Sehingga DITII ingin menghancurkan Pancasila, gagal. Permesta ingin menghancurkan Pancasila, gagal. PKI Madiun 1945 yang dipimpin Musso ingin menghancurkan Pancasila, gagal. Diakhiri pada 30 September terjadinya pemberontakan G30 SPKI yang membawa korban
9 jenderal dibunuh, dibantai dengan keji. Akhirnya apa? Intinya adalah ingin merubah Pancasila. Saat itu kekuatan Manunggaling Abri dengan masyarakat, kekuatan pemudanya, kekuatan masyarakatnya tetap bahwa Pancasila tidak akan bisa berubah. Bahkan orasi dari tokoh pemuda saat itu menyampaikan bahwa termasuk Akbar Tanjung dan sebagainya di angkatan 66 bisa dibaca, kalau ingin merubah Pancasila jangankan sila 1 sampai ke 5 dirubah, 1 sila pun kalau berani ada yang merubah, hadapi bangsa Indonesia. Saat itulah 1 Oktober ditandai sebagai hari kesaktian Pancasila. Kalau Pancasila sudah dinyatakan sakti buat bangsa Indonesia karena ada nilai sila pertama yang menguatkan bagaimana kita beragama secara sesuai keyakinan kita masing-masing. Bahkan di sini nanti ada ustadzah, semuanya ini adalah berkebaya putih, berkerudung. Ustadzah, ini bentuk kebersamaan kami. Ini yang di depan ini Ibu Esther. Agamanya adalah Nasrani Protestan, ya. Tapi hormat dia. Yang penting agama itu yang tidak boleh gimana sih? Kita mengucapkan Natal pada saat prosesi Natal di gereja. Itu insya Allah saya pun sebagai orang muslim tidak memperbolehkan. Karena apa? Belum pernah orang muslim ini ngundang umat lain itu datang di saat Hari Raya Idul Fitri. Karena apa? Di dalam peringatan Hari Raya itu adalah peringatan sakral sesuai dengan agamanya masing-masing. Makanya saya kalau diundang Natal di gereja, saya belum pernah hadir. Tapi setelah acara selesai baru saya hadir. Mengucapkan selamat hari Natal, terus menyambut kelahiran Yesus Kristus dan sebagainya. Itu ya menurut kami sebagai orang muslim kurang pas. Yang pas gimana? Ya selamat Natal itu aja. Karena apa? Ya sudah ustazah yang paling ngerti itu urusannya. Begitu juga selamat hari Nyepi Galungan. Saya selalu dengan beliau saling mengucapkan. Saat Idul Fitri beliau saling mengucapkan. Indah keragaman yang dipenuhi dengan warna-warni perbedaan. Seperti bendera kita merah dan putih. Ini kalau dicampur warna itu menjadi pink. Tapi kalau diselaraskan, diserasikan menjadi serasi, berkolaborasi, merah artinya berani, putih artinya suci, seperti warna bendera kita. Untuk itu mari kita patri, kalau kita mau berbuat dosa, tanamkan di hati kita tulisan GEK, G engko Gusti Allah pirsa. Waduh iki ana dhuwit kok leleran. Kanan kiri kano. Kok imeng tak rupane dompet iki dompete burosa ya. Tapi wong iki enggak ono. Wis pompong kano sapa-sapa dilebokne ngene. Seakan-akan tidak ada orang lain yang tahu. Karena kita tertanam sila ketuhanannya Maha bahwa Allah itu Maha Gaib, adanya seluruh kanan kiri kita bisa dipantau oleh beliaunya, oleh Allah. Sehingga gak ono wong roh tapi Gusti Allah roh. Oh gak sido, gek engko kualat, gek engko dosa, gek engko konangan, gek engko dikecek polisi, gek engko aku izin dan lain sebagainya. Gek ini singkat tapi bisa membentengi semua perbuatan yang akan kita lakukan. Gek engko seperti Pak Made ini dipanggil Bung Made, oke, dipanggil Pak Made monggo. Mas Made silakan, sih nggak gelem dipanggil KPK. Jadi panggilan apapun oke. Kalau dipanggil KPK ya nggak boleh, kan nggak mau. Itu, saya kira itu mudah-mudahan apa yang menjadi pelengkap sesuai dengan agenda acara menanamkan nilai luhur Pancasila.
mulai sila ke-1, sila ke-5, mari berusaha kita tanamkan, dijawantahkan, diamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau akan berbuat apapun, sesuai enggak ini dengan Pancasila, sesuai enggak ini dengan agama yang kita anut. Saya kira itu ada kurangnya mohon maaf. Saya kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! PKMR. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Wahyu Hidayat yang telah memberikan nilai-nilai luhur Pancasila. Dan acara selanjutnya adalah pengajian Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1444 Hijriah kepada Hajah Ulfa Zen MPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah ala ni'matillah wa Muhammad ibni Abdillah la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Imade Rian Kartika SEM Hum, yang beliau harus ada tugas di ruangan yang lain. Bapak Dr. Andes Wahyu Hidayat, pelindung dari PMKM dan PKMR yang saya hormati juga Senam Kebaya Indonesia yang dimotori oleh Bu Hajah Rosa. Saya biasa panggil Mbak Rosa biar awet muda ya Bunda. Semua kita yang berkumpul bersilaturahim siang hari ini, mudah-mudahan siapapun kita, agama apapun kita, mendapatkan berkah dari silaturahim, diberikan sehat, panjang umur dan lapang rezeki. Amin ya rabbal alamin. Yang rawuh ini bukan cuma yang muslim Bunda, ada yang beragama lain nggih. Alhamdulillah. Kalau kita bicara tokoh yang sangat menghormati orang lain, bahkan beda agama, itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah sudah di Madinah, beliau masih punya tetangga yang belum muslim, masih beriman kepada Nabi Daud, Nabi Musa, itu namanya orang Yahudi. Masih beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, itu adalah orang Nasrani. Bertetangga dengan Rasulullah Bunda. Tapi kalau Rasulullah punya acara, mohon maaf, istrinya masak-masak, semua tetangga dikasih. Bahkan Rasulullah itu yang mengontrol sendiri. Ya Aisyah, sudah kau beri tetangga kita ini? Sudah. Sudah kau beri Abu Hurairah? Sudah. Sudah kau beri Ummu Aiman? Sudah. Sudah kau beri yang namanya Bani Khorqah, orang Yahudi? Sudah. Sudah kau beri yang ini? Sudah. Bahkan beliau itu tidak pernah menyakiti tetangga, meskipun tetangganya tidak beragama Islam. Ibu semua yang saya hormati, di momen hari ini kesaktian Pancasila sudah nggih. Ya kok gak nek suarane to. Gedang kluduk mateng sak cengkeh,
wong sing ngantuk lambene. Gedang kluduk dipangan uler, wong sing ngantuk lambene. Sudah dapat kue? Mana Bun? Saya sudah dikasih kue ya Bu ya saya. Hebat panjenengan. Di mana rata-rata itu perempuan kalau dapat berkat dari acara itu disimpan, ditutup. Untuk apa Bunda? Untuk yang di rumah. Karena jenengan habis senam ya Bun, lapar kali, atau kuenya terlalu sedikit. Sudah habis alhamdulillah. Bundaku, kita perempuan hidup di zaman yang enak. Artinya bebas berkarya, bebas menuntut ilmu, bebas mencari posisi sesuai kemampuan kita. Di Indonesia itu perjuangan Bu Kartini ya. Makanya jenengan ini berkebaya lagi. Berkebaya sekarang bukan jadul loh Bunda. Sudah mengindonesia, mendunia. Saya lihat istrinya orang-orang hebat itu dengan bangganya berkebaya. Nah, mohon maaf saya ada kebaya tapi nggak ada setelan, jadi mohon maaf. Karena saya dihubungi mendadak, saya pakai putih aja berusaha, mohon maaf. Ke depan insya Allah saya bikin kebaya Bunda kalau ketemu jenengan. Kan feminin ya Bu. Nah Bundaku, di antara berkebaya itu melestarikan budaya Indonesia yang jelas fotonya itu Ibu Raden Ajeng Kartini yang mendobrak hak-hak perempuan, ingin disamakan dengan laki-laki. Jauh sebelum itu Bunda, 1444 tahun yang lalu. Maaf, siapa yang mengangkat tinggi derajat perempuan? Nabi Muhammad. Buktinya satu, perempuan sebelum Islam Bunda tidak punya kesempatan hidup. Ada bukti ya, kita yang muslim buka di Al-Quran surah An-Nahl ayat 58-59. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddaw wa huwa kadhim. Dan waktu itu orang Arab kalau dikabarkan dengan kelahiran anak perempuan, wajahnya merah padam, malu, aib, sebuah hal yang sangat hina karena ada anak lahir perempuan. Solusinya mereka akan mengasuhnya dengan disembunyikan tanpa diketahui orang lain atau dipendam, dibunuh hidup-hidup. Itu nasib perempuan pra-Islam. Begitu Rasulullah Nabi Muhammad yang kita peringati kelahirannya hari ini, beliau lahir umur 40 mulai mensyiarkan Islam. Ada apa dengan kelahiran? Dawuhnya beliau, kullu mauludin yulatu alal fitrah. Semua yang lahir itu dalam keadaan suci. Putra jenengan, putranya siapapun, bayi lahir seperti kertas putih, maka fa'abawahu, kedua orang tuanya lah yang akan mengisi, menulis anak itu jadi apa. Yang kita bahas, tidak boleh ada pembunuhan, tidak boleh ada diskriminasi laki-laki dan perempuan. Alhamdulillah. Itu alasan pertama. Alasan kedua, pra-Islam perempuan kalau sedang datang kain kotor atau haid, tidak boleh kumpul dengan keluarga.
Dia harus diasingkan di belakang, campur budak-budaknya, campur pembantunya. Siapa? Nyonya rumah yang pegang uang kayak panjenengan. Dulu sebelum Islam, kalau sudah haid, ngungsi sebentar ke belakang. Tidak boleh dekat dengan suami, tidak boleh dekat anak-anak. Mohon maaf, kalau suami menginginkan, tanda kutip, gimana Bu? Yang disodorkan adalah budaknya. Kalau budak itu sampai hamil, maka dia melahirkan budak yang baru. Sehingga perbudakan tidak pernah habis sebelum Islam. Sesudah Islam disebarluaskan Bunda, Rasulullah dikasih dawuh oleh Allah, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid ila akhiri ayat. Wahai Muhammad, katakanlah kalau mereka bertanya tentang perempuan yang haid memang sedang kotor, jauhi dia sampai dia suci. Setelah suci, datangi dia di tempat amarakumullah yang diperintahkan Allah. Dari zaman Rasulullah sampai sekarang Bunda, perempuan kalau haid makan bareng boleh, bercengkerama dengan keluarga boleh, bepergian dengan suami anak-anak boleh. Maaf, yang tidak boleh cuma satu, kumpul dengan suami. Diangkat derajatnya oleh Islam. Yang ketiga Bunda, yang penting ini apa? Perempuan sebelum Islam tidak punya hak waris. Apa itu warisan? Harta yang sudah ditinggal wafat oleh pemiliknya, itu namanya harta warisan atau harta pusaka. Jadi tidak ada ceritanya orang tua masih hidup terus anaknya minta, Bu, mana warisan saya? Tidak ada. Karena orang tua masih hidup, masih ada, tidak ada harta warisan. Nah, sebelum Islam Bunda, perempuan sebagai istri, istrinya almarhum, perempuan sebagai ibunya almarhum, perempuan anak-anak dari almarhum itu tidak mendapatkan warisan. Siapa yang dapat? Anak laki-laki dan saudara kandung suami. Umpama waktu itu sudah ada orang Madura Bunda protes, "Buh, mak nyaman geluh pas odik na engkok senoro alako, engkok si norok nabung, engkok si andi TC, pas orang ngasobung omor tak paringi sama sekali." Ngerti nggih? Ada yang ngerti toh? Oh, ini arodam toh. Tak ngerti bundaku. Dulu masih sehat, saya ikut kerja, saya ikut ngatur keuangan, saya ikut mengatur keluarga. Kok sekarang orangnya sobung omor itu meninggal. Orangnya sobung omor kok nggak dikasih harta warisan. Kasihan sekali. Kan suksesnya suami itu banyak ditopang oleh istri. Nggih Bunda? Nggih Pak Wahyu nggih? Ngono wong lanang-lanang sanes Pak Wahyu lho sing njaba kono. Ya Allah, dari sengsara sama istri, rumah kontrakan sama istri, begitu sudah punya segalanya, enak ae. Berpaling ke lain hati, berpulang ke lain body. Mohon maaf, itu seorang suami yang tidak bersyukur. Enggak enak ya ro bojone wis enak golek liyane, ya Allah. Di Malang enggak ada ya, Bu? Enggak ada wong ini yang ganteng cuma Pak Wahyu kok. Sama krunya ini, bundaku. Andai ada teman kita yang punya masalah seperti itu, begitu sukses suami berpaling kepada yang lain, ora tahu mulai jarno. Kok di jarno Bu Ul? Kok mulai? Kapan? Nek wis remek.
Mbok remek duwite, mbok remek awake lek wis seyek ngene mulih. Nek wis ATM-e gak kena digosok mulih. Masya Allah. Bunda yang saya cintai, waris ya. Waris itu jangan disepelekan Bun. Dan kita harus ngerti, paling ndak di keluarga kita, kalau sesuatu terjadi, saya meninggal duluan, maka baginya begini-begini, anak harus dimengertikan. Kalau suami meninggal duluan, maka istri harus ngerti baginya begini. Nah, bukan sesuatu yang pamali, bukan sesuatu yang ngalup, katanya orang Jawa. Ilmu itu persiapkan sebelum terjadi. Bundaku sudah pernah haji yang muslim? Ya, sudah haji, sudah umroh. Apa ilmunya jenengan baru ngaji di sana? Enggak kan? Di sini sudah manasik haji, manasik umroh, sampai di sana tidak bingung. Harus seperti itu. Nah, sebelum Islam perempuan tidak dapat waris sama sekali. Kasihan. Tapi setelah Rasulullah mensyiarkan Islam, di surah An-Nisa keterangannya panjang. Misal almarhum seorang bapak meninggal. Ibunya ada, istrinya ada, anaknya ada. Nah, ibunya almarhum dapat 1/6. Kalau almarhum gak punya anak dapat 1/3. Istri, para istri, nah suami meninggal dan punya anak dapat 1/8. Kalau gak ada anak dapat 1/4. Anak perempuan kalau dia sendiri dapat separuh dari harta ayahnya. Kalau dia berdua, bertiga perempuan dapat 2/3. Yang kita syukuri perempuan dapat hak waris. Karena memang suksesnya suami banyak ditunjang oleh perempuan. Suami duitnya banyak Bu, tapi jenengan gak bisa ngatur. Kata orang Madura, ancor pesena telur. Kan dana dari suami, jenengan puter masih harus dagang online, usaha ini itu gak apa-apa. Selama halal. Untuk apa? Menyambung hidup. Kalaupun dana sudah banyak, dimanage sebaik mungkin. Tidak selalu tampil itu harus bagus, harus baru. Ya Bunda. Sesekali nggak punya kebaya putih ya bikin. Nanti harus putih lagi, itu dipakai lagi. Nah, Ibunda, kata guru saya, seseorang kalau sudah ruwet, kena masalah, nggak tahu masalah apa, itu sebabnya 4. Pola pikir, 2 pola hidup, 3 pola makan, 4 kakean pola. Pola pikir, gaya hidup, lifestyle, pola hidup, pola makan, yang terakhir kakean pola. Yang merusak dunia ini ternyata yang banyak orang yang kakean pola. Enggak tahu. Laki apa perempuan Bu? Macam-macam tergantung orangnya. Nah, kita mau kayak apa? Mohon maaf. Ayo pola pikirnya selalu berpositif thinking, pola hidupnya sesuai dengan kemampuan, pola makannya selalu yang halal, yang sehat. Sudah Bu Ulfa, 3 ini sudah, hindari yang keempat, gak usah kakean pola. Semua punya HP kan dah? Tidak menutup kemungkinan jenengan tuh di WA oleh laki-laki lain. Itu pasti. Maaf ya Bu, saya itu kalau dalam kota kemana-mana nyetir sendiri. Penampilan saya jenengan ketemu saya sudah seperti ini. Mungkin ganti warna. Ya Allah, di perempatan traffic light gerimis, kaca saya buka. Saya kan driver, dari sana ada mobil yang berlawanan. Loh iku ada bapak-bapak ngapunten. Ngono ku iso ngiyir-ngiyir ngene. Apa sih wong iki? Wong iki gejala stroke apa-apa oh. Kata Pak Wahyu kelilipen. Ya Allah Pak, Masya Allah. Itu di jalan Bun. Lah wong aku yang gak ngumbar rambut saya. Kadang di pengajian, mohon maaf. Kapasitas saya kan pengajian kemana-mana.
Mungkin di luar Malang, ngapunten. Kalau sudah Bangil, Pasuruan, Nguling, daerah sana ngapunten, banyak Maduranya. Wong duroi kadang koplak, Bu. Bapak oh Masya Allah. Kita ceramah bareng, saya duluan, terus ada kiai ceramah. Pulangnya saya makan sebelah sana, bapak-bapak sama kiai makan di sebelah sini. Tanya nomor HP itu kan wajar kalau menurut saya, mungkin ada urusan apa. Bu Ulfa mohon maaf, nomor HP-nya berapa? Saya bilang sekian. Lek badhe ngundang monggo yai lewat WA saja, gak usah ke rumah. Sudah, saya pulang ke Malang, beliau pulang ke Nguling katanya. Ya Allah jam 12 lo WA. Dari tadi saya mengamati jenengan ceramah, ya Allah hati ini rasanya bergelayut. Oh. Iki lapo sih? Saya baca kan sana tahu, sudah nggak saya bales. Jam 2 WA lagi, tahajud sayangku, oh blokir wis prei. Ya al blokir kesuwen. Ngapunten ya Pak ya. Nah, jadi di semua lini kehidupan peluang untuk nggak bener itu ada. Tergantung orangnya. Saya yakin jenengan Pak Made Hindu, Bunda yang Nasrani, nggak ada yang menghalalkan selingkuh, itu nggak ada. Nggak ada agama menghalalkan zina, itu nggak ada. Semua agama nikah, punya anak yang bener. Berarti ono sing selingkuh, kudu agama nek menungsone sing ora genah itu. Bunda yang saya cintai, mohon maaf. Apalagi jenengan kemana-mana selalu cantik. Ini kan jarik bawahnya ngepres, ojo nang pasar lho Bu, mari ki mulai lho Bu. Engko nang mall jenengan. Halo, mindul-mindul ngono seneng sing nguasno. Nah, mohon maaf. Berjalanlah di jalan yang benar sesuai tujuan hidup kita. Saya sebagai istri, sebagai ibu harus punya komitmen, rumah tangga saya harus selamat, keluarga saya harus sakinah, mawaddah warohmah. Kemana pergi niat ibadah, ora usah kakean pola. Kok semangat ya ngomong kakean pola ya Pak ya? Karena ternyata kalau sudah terjadi hubungan terlarang, laki perempuan, maaf, yang suka selingkuh laki apa perempuan Bun? Kata Pak Wahyu perempuan. Bu, yang suka selingkuh siapa? Laki-laki. Sebentar, tenggorokan saya kering. Ibu, kalau terjadi hubungan terlarang, yang salah bukan laki-lakinya, yang salah bukan perempuannya, tapi podo dene. Nek jare wong Jawa tumbuh oleh tutup plek, jadilah. Mungkin analoginya ngapunten, ini cara jadul. Saya dulu kan sama orang desa Bunda, ada ayam, sana ada ayam babon, sewemok babone. Terus jagone nek nguber jalune dipancal-pancal. Babonnya masuk kombong, aman. Dibalik babone luwangsing goyang pinggul. Jagone masuk kombong, aman. Kenapa terjadi? Jago karo babon padha dene. Siji nguber siji. Wis golek barongan akhirnya. Dulu cari barongan, tahu barongan ya? Rerumbunan dari bambu biyen. Saiki hotel di mana-mana. Masya Allah, bundaku, jenengan mau bersosialita apapun namanya, saya seneng. Paling enggak perempuan kalau suka keluar rumah enggak stres Bu. Wajah jenengan kan seger-seger toh. Ora ono sing mengkeret gini. Wis ora ketara masih gak duwe dhuwit, sing penting seneng. Nah, Bunda yang saya cintai, pola pikir, pola hidup, pola makan, kakean pola hindari. Biar selamat kita dunia sampai akhirat. Nah, yang terakhir, perempuan diangkat punya kesempatan hidup.
Yang kedua, perempuan tidak diperlakukan diskriminatif pada saat haid. Yang ketiga, punya hak waris. Sekarang kalau urusan kebaikan, ibadah, beramal sosial, beramal personal, kita jangan mau kalah sama laki-laki. Kenapa? Allah ngasih pahala sama. Man amila soliham min dzakarin au unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man, siapa orangnya mau berbuat kebaikan, baik laki-laki atau perempuan, dan dia beriman kepada Allah, maka akan aku beri kehidupan yang baik di dunia. Orang yang taat beragama, hidupnya tenang, tentram, singkakan pola ruwet, singkakan masalah ruwet. Bukan salahnya Allah, bukan salahnya Tuhan, tapi salah orang itu sendiri. Di dunia, di akhirat katanya Allah, dan kami Allah akan memberi pahala yang berlipat ganda melebihi apa yang mereka kerjakan. Pahala nanti di akhirat jauh lebih besar daripada amaliyah kita di dunia. Ibu semua yang saya hormati, sampai jam berapa Bu Rosa? Wah sudah, saya sudah dibatasi jamnya. Ibu semua yang saya hormati, Pak Wahyu yang saya hormati, mudah-mudahan silaturahim kita hari ini dapat ilmu tentang kesaktian Pancasila, dapat ilmu tentang keagungan akhlak Nabi Muhammad, dan seperti apa? Oh, ilmu kakan pola. Dan kita jadi tahu perempuan diangkat derajatnya oleh agama Islam. Nah, dan yang terpenting tadi, jaga pola pikir, pola hidup, pola makan, hindari kakean pola. Oh nggih. Sholawat ya. Ibu bisa sholawat asghil? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dua kali lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekali lagi, Allahumma wa ashghili zalimin
بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ibu-ibu mari kita tutup dengan doa sekaligus nanti kita menghadiahkan suratul Fatihah kepada para almarhum almarhumah korban insiden 1 Oktober di Stadion Kanjuruhan. Saya akan berdoa sesuai dengan agama saya. Bunda, ayahanda yang beragama lain mohon menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa hassin a'malana wa wasi arzaqana wa ilal khairi qarribna wa anis syarri ba'idna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Khusus kita semua yang hadir, juga saudara-saudara kita yang tertimpa musibah gugur di Kanjuruhan, mudah-mudahan amal baik kita diterima Allah. Saudara kita yang sudah berpulang karena tragedi 1 Oktober mudah-mudahan diberi tempat yang bahagia, dimaghfirah salah dosanya. Lana walahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, mohon maaf, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan undangan yang kami hormati, sebelum acara pemutaran film yang berjudul Adam dan Zulaiha, perkenankan kami selaku pembawa acara siang hari ini, yaitu dengan berakhirnya pemutaran film nanti, selesai dengan berakhirnya rangkaian acara tadi, kami selaku pembawa acara pada hari ini saya mohon maaf apabila masih ada tutur kata yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Semoga kita dapat bertemu dalam acara selanjutnya. Semoga kita senantiasa sehat walafiat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian untuk ibu-ibu sebelum ditayangkan film pendek Adam dan Leha, judulnya Spontan, perlu kami sampaikan sejarah pembuatan film ini. Pada saat Parvi kolaborasi dengan PKMR adakan wisata Danau Dempok dengan DC itu seragam SMA. Jadi cerita, judul, peran itu tidak terskenario saat
beberapa hari, enggak saat itu juga. Sehingga peran-peran yang tampil di sini pun tidak tahu judulnya apa. Saya harus membawakan apa. Karena apa? Spontanitas semuanya, dan ini sebagai test case. Kalau ini nanti bagus, ini akan secara berkelanjutan Parpi, Persatuan Artis Film Indonesia yang ada di Kota Malang bekerja sama dengan beberapa komunitas yang sekarang dengan PKMR akan melanjutkan cerita-cerita ini. Mungkin akan ada cerita film panjang berdurasi 2 jam. Dan yang tidak kalah pentingnya, di sini bahkan tokoh yang jadi peran utama ini juga dadak pokok ono itu. Terus jadi guru, wis gak di drill nanti guru gimana? Ya spontanitas semuanya berjalan apa adanya. Saya kira kalau ada kekurangannya harap dimaklumi. Di sini nanti ibu-ibu dimohon untuk menulis siapa yang dianggap tokoh yang bagus, yang layak untuk penyanyi tulis nanti dikumpulkan. Dan nama ibu-ibu yang sudah hadir di sini, ini nanti akan kami seleksi secara acak. Tiba-tiba nanti ada hadiah berupa pulsa yang kami kirim ke panjenengan semuanya. Mudah-mudahan ini merupakan apresiasi kami.